Assalamualaikum, sahabat Syiar Islam. Di kesempatan kali ini, Syiar Islam akan berbagi wawasan tentang sejarah Islam. Simak dan tonton video ini sampai selesai. Sebelum memulai video ini, sebaiknya sahabat Syiar Islam untuk mensubscribe terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas kaum Yahudi menurut Al-Quran. Misi semua nabi yang diutus ke muka bumi untuk mengajarkan tauhid, yaitu mengajak umat manusia untuk menyembah satu Tuhan dan tidak menyekutukannya. Para nabi, keturunan Nabi Ibrahim, pada khususnya selalu mendapat perlawanan dari kaum Yahudi. Meskipun kaum yang disebut Bani Israel ini telah dianugerahi Allah dengan mengutus para nabi dari kaumnya. Misalnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk menyelamatkan kaum Bani Israel dari penindasan Fir'aun dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan mukjizatnya yang dapat membelah lautan dan menyelamatkan kaum Bani Israel menyeberangi Laut Merah. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya mati terjebak di lautan sebagai contoh bagi kaum yang membangkang terhadap kebesaran Allah. Namun saat kaum Bani Israel ini ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk bermunajat, kaum ini kembali melakukan kesyirikan dengan menyembah patung sapi. Kaum Yahudi melupakan jasa Nabi mereka, Musa alaihi salam, yang telah menyelamatkan mereka dari kekejaman Fir'aun. Bukan hanya itu, kaum Bani Israel juga kembali melakukan pembangkangan terhadap nabinya, yaitu pada masa Nabi Isa alaihi salam, saat Isa alaihi salam diutus untuk mengajak umatnya kembali bertauhid dan menyembah satu Tuhan. Mereka kaum Bani Israel kembali membuat makar terhadap Al-Masih. Nabi Isa difitnah ingin merebut kekuasaan Romawi dan berambisi menjadi raja Yahudi. Hingga pasukan Romawi memburu kemudian menyalibnya. Padahal hanya ajakan tauhid yang diserukan sang Nabi, bukan demi kekuasaan dunia seperti yang dituduhkan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan sang Nabi dari kejaran tentara Romawi dan hasutan kaum Bani Israel. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157-158. Pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum ini pun kembali berulah. Mereka bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy untuk menghancurkan Islam. Mereka pun telah melanggar perjanjian damai hingga kaum Yahudi diusir dari Madinah. Berbagai konflik politik sepeninggal Rasulullah pun tak lepas hasutan kaum ini yang pura-pura masuk Islam, tapi bertujuan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Lalu, apa yang dilakukan kaum Yahudi pada akhir zaman ini? Apakah mereka akan kembali memusuhi Islam dan melakukan kekacauan di muka bumi? Sebelumnya mari kita memahami kaum ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran ada 4 ungkapan untuk menyebut mereka, yaitu Bani Israel, Yahudi, Hud dan Hadu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kata Yahudi sebanyak 8 kali dalam berbagai surat. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Al-Quran memberi gambaran tentang sifat dan sikap bangsa Yahudi, yaitu mempermainkan agama, menjadikan Alkitab hanya sebagai lambang dan kebanggaan, berani mendustakan, bahkan membunuh nabinya, suka berkhianat dan melanggar aturan, sangat takut mati dan bergelimang dengan riba.
Namun, tak berarti bangsa Yahudi semuanya berperilaku jahat. Dalam surat Al-A'raf, ayat 162, Al-Quran menyatakan dengan ungkapan, orang-orang yang salim di antara mereka. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan penyelewengan akidah yang dilakukan oleh kaum ini. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikianlah itu ucapan mereka. Dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Quran Surat At-Taubah ayat 30. Dalam tafsir Al-Marohi, dijelaskan bahwa Uzair adalah seorang pendeta Yahudi yang hidup sekitar 457 sebelum Masehi. Uzair adalah orang yang telah mengumpulkan kembali wahyu-wahyu Allah di kitab Taurat yang sudah hilang sebelum masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Oleh karena itu, Uzair adalah sosok yang sangat diagungkan oleh bangsa Yahudi, hingga mereka memujanya sebagai putra Allah. Kaum Yahudi juga disebutkan oleh Al-Quran memiliki sifat sombong dan senang membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri terhadap kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Sekian sejarah kaum Yahudi yang bisa saya disampaikan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Syiar Islam yang sudah setia menonton video ini sampai selesai. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa dan mampu menjalankan syariat Islam secara sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.